Kebetulan kalau saya pada agama itu saya tidak bisa lari dari modal dasar yang diberikan Tuhan. Saya itu inkuisitif. Saya nggak akan makan kalau saya nggak benar-benar punya train of thought yang jelas di situ. Salah satu contohnya paling ekstrimnya saya pernah ateis juga dengan sadar. Setelah mualaf berjalan dengan asik gitu, udah berapa lama? Terus mualaf asik loh. Asik. Asik. Akhirnya mereka berpikir, oh ternyata baik ya, ternyata tidak berbeda ya, ternyata malah menambah hal positif ya. Gitu. Saya mau tanya, kalau ada orang yang terus-menerus bilang belum dapat hidayah dan belum tergerakkan hatinya, tapi kalau diajak kajian, diajak ke masjid, itu dia malah nggak mau. Nah, langsung ditanya sama penonton nih. Kurang lebih tadi hampir mirip ya, tapi ini bedanya nih orang nih sampai nggak mau ke masjid, nggak mau sholat karena katanya belum dapat panggilan, belum dapat callingan gitu. Gitu. Gimana tuh supaya bisa hijrah dan hidup yang lebih baik? Masa harus ditelepon dulu kan nggak mungkin kan? Bahaya. Jadi, hidayah itu dijemput bukan ditunggu. Nah, itu pertama sudah yang paling penting. Artinya dijemput. Kalau dihubungin langsung udah nggak hidup dong berarti. Iya. Artinya memang harus dijemput. Kalau nunggu ya sampai kapanpun itu berarti Allah nggak ngelihat kamu punya iktikat untuk mendapatkan hidayah. Benar. Jadi memang harus dijemput. Kemudian yang kedua, kita juga kalau ada orang yang tidak mau ke masjid, ya masjidnya dihadirkan ke tempat dia. Kenapa? Karena kata Nabi, semua tempat yang digunakan untuk bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan, maka dia adalah masjid. Nah, kalau dia nggak mau ke masjid, ya masjidnya dihadirkan ke dia. Bagaimana? Kita yang datang ke rumahnya. Sholat jamaah. Sholat jamaah di rumahnya, atau bagaimanapun lah. Jangan hanya menganggap bahwa yang baik itu dengan ngajak orang ke tempat ibadah. Misalnya dakwah saya itu dari dulu, itu bukan utamanya di masjid, tapi di kafe-kafe. Karena kenapa? Karena kalau di masjid itu kan sudah banyak. Dan di masjid itu kayak menggarami lautan. Dia sudah orang baik, mungkin tinggal ditingkatkan lagi. Nah, yang jadi tantangan besar dan masalah besar itu kan yang nggak ke masjid. Nah, kita yang datang ke mereka untuk kemudian dengan bahasa yang asik gitu, dengan gayanya yang asik. Benar. Kemudian ngajak mereka untuk jadi baik gitu. Jadi kalau orang nggak mau ikut pengajian, ya kita yang bikin pengajian di rumahnya. Di rumahnya, iya. Jadi sebenarnya bukan memaksa ya, jadi mengajak secara halus gitu ya. Iya, gitu. Ya jadi membuat karena gini kata Nabi ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, kata Nabi sebarkanlah Islam itu dengan kegembiraan, dengan kegembiraan. Makanya kita yang samperin, mereka gembiranya sama apa nih? Selama bukan gembiranya dengan hal-hal yang haram, misalnya, saya gembira kalau minum khamr, ya itu lain lagi. Beda. Gimana tuh caranya untuk bisa ngingetin orang kayak gitu ya, supaya nggak menyinggung gitu kan? Kadang-kadang kan kita sayang banget dia udah baik gitu kan, udah soleha kok balik lagi gitu, jadi nggak baik lagi gitu kan di mata Allah ya, bukan di mata manusia ya gitu. Jangan menganggap seolah kita yang bisa mengubah seseorang. Seolah kita yang memberi hidayah seseorang, sehingga dengan begitu kita nggak punya beban ketika nasihati orang. Kalau orang yang merasa dia bisa merubah, maka kalau nggak berubah dia ngerasa gagal. Nah, jangan pernah punya perasaan itu. Yang ngubah hati orang, yang ngubah seseorang, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya wasilah, perantara saja. Karena itu tugas kita hanyalah menyampaikan. Dia ikut atau tidak ikut bukan lagi urusan kita, bukan lagi kewajiban kita. Allah tidak membebani itu kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara mengajak mereka adalah dengan keteladanan. Ingat, Rasul itu diutus ke muka bumi itu untuk memberi teladan. Kalau kita hanya ngomong, itu sulit akan diikuti. Tapi ketika kita memberikan keteladanan, maka itu akan membuat orang ikut kepada kita. Dan mendoakan juga kali ya? Iya, juga tentu pasti mendoakan dia. Kemudian yang ketiga, menyampaikan kepada dia bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Dalam menyampaikan kebaikan itu harus dengan kata-kata yang baik, suara yang lembut, cara-cara yang tidak menyakiti.
sama sekali diri mereka gitu. Dan yang keempat adalah pelajari apa yang menyebabkan mereka itu seperti itu. Jangan hanya ngeritik, tapi kasih solusi. Dia seperti itu kembali kan pasti ada sebabnya. Betul. Nah, maka carikan solusi agar kemudian dia bisa kembali lagi dengan penuh gitu. Dan jangan berprasangka buruk gitu ya sama orang itu. Ya, pasti berprasangka buruk itu sesuatu yang berbahaya. Hati gitu kan jadi. Banyak yang tanya akhirnya tapi secara diam-diam, ini kayaknya hati Anda lagi jauh dari Allah nih gitu. Ini Anda lagi gundah gulana gitu kan. Kenapa ya? Kok Anda jauh dari Allah gitu? Itu pertanyaan itu sering banget dilempar. Sebenarnya kan jawabannya ya itu deket aja tinggal gitu atau gimana, Bib? Iya. Jadi begini, orang itu kadang karena melihat, saya kok diuji terus ya. Apa Allah gak sayang kepada saya? Saya kok terjebak dalam kemaksiatan terus ya? Apa Allah gak ada? Buktinya saya dibiarkan kena ujian, kena kemaksiatan. Ini ada cerita nih. Ada satu orang datang ke tukang cukur. Terus dia lagi cukur, terus dia bilang, kata si tukang cukur ini, Allah itu gak ada. Oke. Allah itu gak ada, saya gak percaya. Ada Allah, kata dia. Okay. Oh iya, terus kata yang dicukurin, emangnya kenapa? Kata dia. Ya soalnya banyak kemaksiatan di luar, banyak ujian di luar, ada gempa bumi, ada banjir, begini-begini. Iya. Kalau Allah ada kan pasti Allah rawat tuh, gak kira ada keburukan gitu. Dijaga. Dijaga sama Allah. Nah akhirnya kemudian si orang ini pergi setelah cukur. Kemudian dia balik lagi, terus dia bilang, ternyata tukang cukur gak ada. Hah? Lah kata dia, yang nyukur lo dari tadi siapa? Iya. Kan gua tukang cukur. Gak ada kata dia. Emang kenapa lo bilang gak ada? Ya buktinya dia ambil orang dari luar gondrong. Ini buktinya ada orang gondrong. Terus kata si tukang cukur ini, yaitu karena si gondrong ini gak datang ke gua, gak cukur ke gua. Nah begitu juga ke Allah, Allahnya ada. Cuman orang tetap maksiat, tetap kena azab karena dia gak datang ke Allah. Makanya Allah bilang di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Yang menyebabkan Allah hadir di hati kita dan membuat kita damai, itu adalah mengingat Allah. Kadang orang bilang zikir itu adalah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bukan cuman itu. Zikir itu artinya mengingat. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Artinya dalam melakukan apapun kita ingat kepada Allah. Kerja nih, selalu ingat Allah sehingga kerjanya diberesin semuanya. Disiplin waktu, disiplin kerja. Kemudian nggak mau nyuri karena dia tahu nggak ada CCTV kan ada Allah. Tapi Kebetulan kalau saya pada agama itu saya tidak bisa lari dari modal dasar yang diberikan Tuhan. Saya itu inquisitif. Saya nggak akan makan kalau saya nggak benar-benar punya train of thought yang jelas di situ. Salah satu contohnya paling ekstrimnya saya pernah ateis juga dengan sadar. Saya belum beragama ini. Saya cuma mengadopsi konsep agama ini. Saya belum betul-betul bersaksi ini terhadap Tuhan, belum benar-benar bersaksi. Saya kalau syahadat sendiri kan kalimatnya bukan suruh percaya sama Tuhan, bukan suruh percaya sama Kanjeng Nabi, suruh bersaksi. Saksi itu tidak dengar-dengar, tidak mengakuisisi. Saksi itu kamu benar-benar menyaksikan, benar-benar mengalami pengalaman tersebut. Nah, jadi saya memutuskan Tuhan kalau memang saya diberi jalan, saya akan berangkat dari ketidaktahuan. Karena semua yang saya miliki semua adalah saya akuisisi ini, dari luar ini. Yang mana yang dari sampean ini yang mana? Sehingga kalau saya mau bersaksi, saya mau ya saya yang bersaksi, bukan akuisisinya ini. Makanya itu saya kemudian meriset semuanya. Saya bukan siapa-siapa, saya nggak tahu apa-apa. Jadi kalau saya mau masuk Islam atau tidak, saya pun juga nggak tahu. Karena saya sayang saya sendiri, mana juga nggak tahu. Karena pikiran utilitarian daripada mati ini survival, tak mampir di masjid lah. Mampir di masjid. Mampir di masjid itu bukan urusan pengen jadi Islam. Itu bisa urusan survival daripada mati ini. Karena saya ingat kalau saya ingat di Indonesia waktu itu di masjid mana aja kan diterima. Kan gitu. Ya wes tak ke masjid lah. Masa nggak hidup gitu. Terus akhirnya di sana, yes tinggal di sini nggak. Ditanyain kamu kok nggak pulang? Saya nggak punya rumah. Saya numpang tidur di sini boleh? Oh boleh. Dikasih kasur, dikasih kasur lipat, dikasih bantal. Bantu-bantu ya? Iya. Kemudian saya jadi di masjid jadi pembantu. Masjid. Marbot deh. Oh, lumayan lama ya. Masa ya selesai. Lumayan. Tapi di situ saya jadi punya kesempatan bertemu kalau ada kajian dengan saya ikut duduk di situ. Itu masjid di Jogja? Maju di Kanada. Oh, di Kanada. Oh, di Kanada. Waktu itu di Kanada. Masjid di Kanada. Terus? Orang Islamnya sedikit juga. Itu salah satu masjid terbesar di Kanada waktu itu. Duduk dengan saya ikut mendengarkan, ngobrol dan segala macam. Oke, itu logik masuk.
Itu kalau untuk urusan menyambungkan logika data, saya agak terlatih itu. Karena saya sekolahnya ya di matematika, di fisika, saya sangat disiplin dengan urusan data itu. Terus kemudian saya belum melihat kenapa agama, kenapa harus percaya Tuhan dan seterusnya. Oke. Kemudian ada waktu kesempatan saya bertanya kepada Syekh. Saya tanya, Syekh, kasih saya tahu logikanya. Logikanya gimana? Benar nggak Tuhan Maha Adil? Menurut agama? Karena saya melihat agama adalah sebuah sistem. Syarat dari sebuah sistem untuk benar, dia harus valid, kongruen. Tidak ada dua statement yang saling berlawanan. Dia harus, sistem itu harus valid. Saya bertanya statementnya dulu, Tuhan Maha Adil benar nggak? Benar. Setan itu masuk neraka benar nggak? Benar. Setan berkembang biak benar nggak? Benar. Nanti ada hari akhir benar nggak? Benar. Itu statement agama semua? Iya, kata dia. Saya bertanya pada sebuah kondisi ini. Ketika setan berkembang biak punya anak 1 detik kemudian kiamat dia belum sempat melakukan dosa apapun, dia masuk neraka atau surga? Kalau dia masuk surga, berarti Tuhan salah, statement setan masuk neraka. Dan kalau dia masuk neraka, berarti Tuhan tidak adil, dia belum melakukan apapun. Itu yang membuat saya masuk Islam, itu jawaban Syekh. Karena jawaban dia tidak menggunakan logika hitam putih, dogma. Jawaban dia menggunakan Bayesian logic. Jadi dia tanya gini, oke, itu logik yang sangat valid, tapi semua logik itu berdasarkan data yang dia miliki. Betul, Syekh. Itu data yang saya lempar adalah data yang saya miliki. Jangan lupa semua data punya asumsi yang disadari atau tidak disadari. Betul, Syekh. Oke. Sekarang saya tanya, menurutmu setan berkembang biaknya gimana? Nggak tahu, Syekh. Saya berasumsi dia ya kayak manusia. Saya yang nggak tahu. Itu yang keren dari yang menurut saya. Saya juga nggak tahu setan berkembang biak seperti apa. Seandainya saya ngomong gitu. Seandainya setan berkembang biaknya membelah diri gimana? Jadi makhluk yang baru juga melakukan dosa seperti makhluk yang sebelumnya. Ketampar saya. Oke, berarti ketidakmampuan saya memahami komprehensi agama itu bukanlah datang dari limitasi agama, tapi datang dari limitasi pemahaman saya dan data yang saya miliki. Kunci kesuksesan mengelola hati itu sebenarnya adalah istiqamah, konsisten. Sedikit demi sedikit aja nggak apa-apa, yang penting konsisten. Kalau dalam bahasa tasawuf disebutnya riyadhah, latihan. Latihan itu artinya ya konsisten sedikit demi sedikit. Dan juga ini, King, saya tuh tadi langsung teringat pada ceritanya salah seorang tabi'in, itu yang namanya Malik bin Dinar. Nah, Malik bin Dinar ini kedatangan maling menjelang subuh, itu ada maling masuk rumahnya. Dia lagi sholat fajar. Kemudian maling nyari harta, gak ada, karena Malik bin Dinar ini seorang yang taat kepada Allah dan hidupnya sederhana. Kok gak ada harta, kata dia. Apes. Oh, dia baru tahu, ini rumahnya ulama. Ulama kan gitu memang. Duitnya dikit, kalau kita curi dosanya gede. Nah, akhirnya ketemu sama Malik bin Dinar. Ya udah, kamu pencuri, kamu nyari harta kan? Ya, saya punya harta yang saya simpan. Wah, untung, kata dia, gak apes gue hari ini. Ya udah, saya kasih kamu harta. Apa? Dia ambil bejana isinya air, kamu ambil wudhu. Ya elah, apes banget, kata dia. Kamu sholat fajar. Karena kata Nabi, sholat fajar 2 rakaat itu seperti bumi dan isinya. Bahkan melebihi bumi dan isinya. Ya kata Malik ini, daripada gue dilaporin polisi, ya udah deh, dia wudhu, sholat 2 rakaat. Ternyata kata dia beneran enak gitu, nyaman. Akhirnya ya udah, boleh nggak saya sholat subuh juga di sini? Ya udah, sholat subuh. Hanya boleh nggak saya tinggal sehari di sini? Ya udah, tinggal sehari. Dan akhirnya dia memilih tinggal di sana seterusnya dan menjadi ulama. Gitu. Artinya hukum itu ya, kalau cuman hukum itu nggak nyelesain masalah. Misalnya tadi tuh maling digerondong ke polisi ini nggak selesai dan belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi dengan pendekatan hati itu, diubah hatinya, orang justru jadi berubah betul. Kayak tadi yang Cing Abdel tadi, karena utamanya itu nggak bosen kita menerima karena hatinya terkondisikan. Tadi kan ada orang tuh yang ketika mu'alaf tercerabut. Om Deddy tercerabut dari keluarganya atau dari masyarakatnya, dari tongkrongannya. Awalnya keluarga besar, kalau ibu yang deket-deket nggak terlalu peduli. Ibu saya kan usia udah 85 tahun, jadi nanya, lo kok kenapa, kok pindah agama gitu. Terus saya bilang, ya karena teman-teman juga dari dulu lebih dekatnya begini, lebih ngerti gini. Terus bilang, ya udah serah.
Iya. Udah. Bukan tipikal yang kemudian Enggak. ribut Cuman kalau urusan itu keluarga enggak ya? besar, omnya punya tante, punya adik, punya anak, punya sepupu yang kayak gitu-gitu, wah jadi gosip keluarga Jadi gosip, nih, ya. jadi gosip keluarga. Mereka berpikirnya, begitu saya mualaf, saya jadi radikal. Oh iya. Setelah mualaf berjalan dengan asik, gitu, udah berapa lama, terus Mualaf asik loh. asik, asik. Akhirnya mereka berpikir, oh ternyata baik ya, ternyata tidak berbeda ya, ternyata malah menambah hal positif ya. Gitu. Saya itu mualaf bukan karena disuruh, saya itu mualaf karena ketemu teman-teman seperti Habib, ketemu teman-teman seperti Gus Miftah, ketemu teman-teman yang positif Islamnya. Ini enggak, Om Ded, apa menurut lu yang berubah dari lu sebelum dan setelah mualaf tuh? Nah, yang berubah adalah saya berubah pemahaman saya tentang sebuah agama. Oke. Jadi pada akhirnya gue berpikir bahwa seseorang itu menjadi baik atau tidak kadang-kadang bukan tergantung dari agamanya, tapi tergantung dari mana dia belajar agamanya, tergantung dari akhlak dia. Makanya ketika saya ketemu Syekh Ali Jabir, almarhum, saya nanya sama beliau, saya kalau belajar Islam itu seperti gini, intinya gini, ada pesan-pesan nggak buat saya yang baru mualaf? Beliau mengatakan, oh gampang katanya, jangan belajar Islam dari seorang guru, belajar Islam dari Islam itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya dia bahwa Islam itu sendiri adalah akhlak dan cinta. Oke. Jadi itu Islam. Belajarlah dari Islam itu sendiri.